Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Apapun argumen yang kalian dan kita berikan soal musik pada mereka yang memang tidak mau menerima musik sebagai hal yang dibolehkan oleh Islam, tetap tidak akan mengubah pandangan mereka. Ketika kita menyodorkan sekian dalil dan sekian jumlah ulama yang membolehkan musik, maka semakin tinggi pula mereka untuk tidak menerimanya. Kaum Wahabi Salafi anti musik ini menganggap bahwa larangan bermusik bagian dari keyakinan Islam, sehingga dengan ini mereka berani menilai Ustadz Adi Hidayat telah kufur. Di sini mereka memaknai kufur bukan secara literal namun secara teologis. Kufur dalam pemaknaan kata biasa berarti tertutup, tidak terbuka atau ingkar. Baik pengertian literal tertutup atau ingkar ini bisa untuk semua jenis ketertutupan dan pengingkaran. Namun bagi kaum Wahabi Salafi, ketika mengungkapkan atau menghukumi bahwa seseorang itu telah kafir atau kufur, maka maknanya bahwa mereka telah keluar Islam. Karenanya ketika mereka menuduh atau menghukumi Ustadz Adi Hidayat telah kufur karena membolehkan musik dan lain sebagainya, maka mereka artinya telah mengeluarkan Ustadz Adi Hidayat dari Islam. Jadilah kaum Salafi Wahabi ini menjadi wakil Allah di atas bumi ini, menghukumi orang lain, bahkan sesama Muslim, dengan kekafiran atas dasar tafsir mereka sendiri. Jika mereka menganggap bahwa mereka menjatuhkan hukuman atau fatwa kafir pada seseorang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya mereka tidak melakukannya itu berdasarkan kedua sumber Islam, namun berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Jangankan Ustadz Adi Hidayat yang membolehkan musik, mereka Salafi Wahabi tidak mau menerima pendapat bahwa musik itu halal dari ulama-ulama dan mufti-mufti besar di dunia saat ini. Katakanlah Grand Imam Al-Azhar Syekh Jadul Haq yang juga membolehkan musik. Dalam fatwanya, Syekh Jadul Haq memberikan fatwa panjang lebar soal kebolehan musik, yang fatwa itu pada dasarnya bukan berdasarkan pendapat dia sendiri, namun kajian atas pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Syekh Jadul Haq mengatakan bahwa musik bukan masalah akidah dan bukan pula hal-hal yang menjadi celaan bagi seseorang karena tidak mengetahuinya. Beliau menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyatakan satu sama lain sebagai fasik dan tidak boleh saling membantah untuk isu-isu yang khilafiyah. Sebuah aksioma menyatakan sanggahan hanya ditujukan pada apa yang disepakati. Tidak ada sanggahan terhadap isu-isu yang memperbolehkan perbedaan. Selama masih ada ulama terhormat yang membolehkan musik, maka tidak diperbolehkan ada yang memecah belah umat Islam berdasarkan permasalahan yang masih diperdebatkan tersebut atau khilafiyah. Apalagi tidak ada dalam kitab suci kita yang otentik dan eksplisit yang melarang musik. Syekh Jadul Haq mengutip riwayat Abu Malik Al-Asy'ari yang meriwayatkan dari Rasulullah, akan ada orang-orang dari komunitas saya yang akan berusaha untuk menghalalkan zina, pemakaian sutra oleh laki-laki, anggur, dan alat-alat musik. Hadis ini tidak melarang musik secara langsung. Hadis ini melarang musik jika dilakukan bersamaan dengan tindakan melanggar hukum yang disebutkan dalam hadis, percabulan dan pemakaian sutra oleh laki-laki. Syekh Jadul menyatakan, jika larangan yang dimaksud adalah larangan pada sikap boros dan bukan pada alat musik itu sendiri, dan asosiasi itu sendiri bukanlah bukti pelarangan. Fakta bahwa musik disebutkan berhubungan dengan zina tidak menjadi bukti pelarangannya. Menurut beliau, hadis yang melarang musik bisa jadi tidak sahih berkaitan dengan jenis musik yang mengalihkan perhatian dari mengingat Allah atau menghasut nafsu dan larangan. Hal demikian diikuti oleh masyarakat Madinah. Di antara para sahabat yang membolehkan musik adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Ja'far, Abdullah ibnu Zubair, Hasan ibnu Sabit, Muawiyah, dan Ammar ibnu As. Generasi penerus yang membolehkan musik adalah Qadhi Syarih, Said ibnu Musayyib, Atha ibnu Abu Rabah, Az-Zuhri, Asy-Syabi, dan Sa'ad Ibrahim bin Abdurrahman ibnu Auf yang tidak pernah memulai percakapan tanpa memainkan seruling. Imam Haromen dalam kitab An-Nihayah meriwayatkan Abdullah ibnu Zubair memiliki budak perempuan yang memainkan seruling. Suatu ketika Ibnu Umar masuk ke arahnya dan dia membawa seruling di sisinya.
Ibnu Umar berkata, wahai sahabat Rasulullah, apa ini? Abdullah ibnu Zubair memberikannya kepadanya, dan Ibnu Umar melihatnya lebih dekat dan berkata, apakah ini seruling surya? Ibnu Zubair menjawab, ini digunakan untuk menyeimbangkan pikiran. Ulama selanjutnya mempertahankan kebelian musik, Ibnu Hazm dan aliran literalis. Beberapa ulama Syafi'i termasuk Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Mawardi, Ar-Rawiyani, Abu Mansur Al-Baghdadi, Ar-Rafi'i Al-Ghazali, Abul Fadl Al-Kisrani, Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam, Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Daqiq, dan ulama Hanafi Abdul Ghani An-Nablusi. Para ulama yang menulis karya tentang kebolehan musik antara lain Ibnu Hazm Az-Zahiri yang mengemukakan pendapatnya dalam risalahnya tentang mendengarkan musik. Ibnu Al-Qaisarani dalam kitabnya As-Sima, Al-Adwufi dalam Al-Imta' bi Ahkamis Sima, dan ulama-ulama Maliki Abul Mawahib As-Sadli dalam Farqul Asma Birrakhs As-Sima, kutipan tentang kebolehan musik. Al-Ghazali mengatakan hiburan adalah bantuan untuk menghilangkan stres. Hanya para nabi yang mampu menanggung keseriusan dan kesulitan yang mutlak. Hiburan adalah obat panas melawan penyakit, kelelahan, dan kegelisahan. Jadi itu harusnya diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Sama seperti tidak boleh ada overdosis dalam pengobatan. Dengan demikian musik itu dibolehkan. Fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dipandang sebagai panutan Ikhwanul Muslimin juga membolehkan musik dan bahkan instrumennya. Beliau menyatakan teks-teks agama yang menjadi dasar bagi mereka yang berpendapat bahwa bernyanyi itu haram, bersifat ambigu, dan tidak autentik. Tidak ada satupun hadis yang melarang musik. Semua hadis tersebut dinyatakan lemah oleh para pengikut Ibnu Hazm, Malik, Ibnu Hanbal, dan Syafi'i. Dalam bukunya Al-Ahkam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan tidak satu pun hadis yang menyatakan haramnya nyanyian yang dianggap sahih oleh para ulama ilmu metodologi hadis. Pandangan serupa juga dianut Al-Ghazali dan Ibnu Nahwi dalam Al-Umdah. Ibnu Thahir berkata, tidak ada satu surat pun dari seluruh hadis ini yang terbukti sahih. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan semua hadis yang diriwayatkan dalam hal ini adalah karangan yang dipalsukan. Sebagai catatan, meskipun dua ulama besar di atas, Yusuf Qaradawi dan Jadul Haq, mengeluarkan fatwa kebolehan musik, maka Salafi Wahabi tetap tidak akan menerima pendapat itu karena mereka hanya percaya pada ulama dan diri mereka sendiri. Pikiran dan hati mereka tertutup oleh ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.